Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Channel yang khusus menceritakan tentang kisah-kisah horor dan kisah-kisah misteri. Di video kali ini, saya kembali akan membawakan sebuah kisah horor tentang KKN, yaitu KKN mistis di Sukabumi. Sering kesurupan hingga teror tawa kuntil anak. Beginilah kisahnya. Kuliah kerja nyata atau KKN merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. KKN mistis pun sering terjadi. KKN mistis pun biasa terjadi di tempat-tempat yang terpencil, terutama bagi mahasiswa dari kota-kota besar yang memiliki gaya hidup berbeda dengan masyarakat pelosok atau pedesaan. Seperti yang dialami oleh Mawar. Nama ini adalah nama samaran yang pernah melakukan kegiatan KKN di suatu desa di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Ada banyak kejadian mistis yang dialami oleh kelompok KKN-nya. Terlebih di dalam kelompoknya terdapat satu anak indigo. Mawar sudah memiliki perasaan resah dan gundah saat pertama kali tiba di rumah yang akan dihuni oleh kelompoknya. Bukan karena bangunannya yang kurang rapi atau rumahnya yang kotor, tetapi aura mistis yang kentara ini yang membuat dirinya enggan untuk mengikuti kegiatan KKN. Mawar yang melaksanakan kegiatan tugas KKN selama 1 bulan penuh mengeluhkan soal keadaan kamar mandi di rumah tersebut. Terdapat 2 kamar mandi, satu dengan keramik biru dan satunya lagi masih dari semen tanpa atap. Namun kamar mandi yang sudah berkeramik biru itu tidak bisa digunakan, sehingga hanya satu kamar mandi yang bisa mereka gunakan dan harus rela mengantri lebih lama karena mereka harus bergantian bila ingin ke kamar mandi. Saat malam tiba, Mawar yang sudah merasa kelelahan pun terlelap dalam tidurnya. Namun saat tengah malam, salah satu temannya yang bernama Aziza berteriak dengan mata terbelalak sekeras-kerasnya. Aziza yang kesurupan itu sontak membuat teman-teman sekelilingnya ketakutan dan juga ikut berteriak. Sebenarnya aku ngakak sih pas anak-anak juga malah pada teriak, karena kita benar-benar nggak tahu harus ngapain, ujar Mawar sambil tertawa pada saat melihat kejadian itu. Beruntungnya Aziza dapat disadarkan karena salah satu anggota kelompoknya yang bernama Ramadan merupakan anak dari seorang kiai. Ramadan sontak menghubungi ayahnya dan ayahnya membacakan doa-doa via telepon yang didekatkan ke telinga Aziza. Setelah kejadian kesurupan itu, semua orang berkumpul di ruang tengah dan saling mengingatkan agar tidak pergi sendirian. Namun, Aziza pergi ke kamar mandi sendirian dan dirinya kesurupan lagi hingga pingsan. Setelah sadar, Aziza menceritakan bahwa dirinya telah melihat makhluk yang sangat besar dengan kaki berbulu lebat. Ada banyak hal ganjil yang dialami oleh Mawar dan teman-temannya. Salah satunya adalah paku-paku yang berserakan di lantai. Walaupun teman laki-lakinya sudah membuang paku-paku tersebut, anehnya, keesokan harinya paku-paku itu kembali berserakan, entah dari mana datangnya.
pada suatu malam, dirinya terbangun dari tidur. Ternyata temannya yang bernama Ica juga terbangun. Mereka pun bercakap-cakap dan sama-sama terbangun karena mendengar suara orang mencangkul. "Rajin banget ya orang sini tengah malam gini masih macul," kata Mawar kepada Ica. Tanpa berpikir panjang, mereka pun melanjutkan tidur kembali. Keesokan paginya, mereka menceritakan hal tersebut kepada yang lain. Tetapi tak seorang pun mendengar suara cangkul itu, kecuali Mawar dan Ica. Karena dihantui rasa penasaran, mereka mengunjungi kebun sumber suara cangkul itu terdengar. Ternyata kebun tersebut masih sangat berantakan. Jadi mereka berpikir bahwa mustahil kalau semalam itu benar-benar ada orang yang mencangkul. Ada suara kakek-kakek hingga tawa kuntilanak. Kejadian lainnya juga dialami Mawar ketika mendapat giliran tugas untuk mencuci piring. Ia menyetel musik dengan volume paling keras untuk mengusir rasa bosan. Tetapi Mawar beberapa kali mendengar ada suara kakek-kakek berdehem. Awalnya aku cuekin, tapi kakek-kakek itu terus ngomong, "Ahem." Aku sudah coba nengok beberapa kali, tetap tidak ada orang. Akhirnya aku lari ngibrit ke kamar terangnya. Beberapa hari sebelum KKN usai, kelompok Mawar diundang oleh kepala dusun untuk datang merayakan malam Maulid Nabi pada malam hari. Mawar berangkat dengan 7 orang temannya yang menyewa angkot karena lokasi KKN memang cukup jauh dari rumah tempat kelompok Mawar tinggal. Karena medan lokasi dusun tidak dapat dijangkau oleh angkot, maka mereka harus berjalan kaki untuk sampai ke acara tersebut. Awalnya, pas kami turun dari angkot, abang-abangnya udah bilang, "Hati-hati Neng, banyak kejadian ganjil di sini." Ternyata pas baru saja kami menempuh beberapa meter perjalanan, terdengar suara kuntil anak cekikikan. Kami pun langsung berpegangan satu sama lain. Karena medan sangat terjal, jadi nggak mungkin banget kami lari. Bisa celaka nanti, kata Mawar menjelaskan. Di desa tersebut memang tidak ada orang yang beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Ketika maghrib tiba, memang sudah tidak ada aktivitas di luar rumah. Bukan cuma karena hal-hal yang berbau mistis, tapi memang prasarana di sana sangat-sangatlah minim. Penerangan jalan umum pun kurang memadai. Jadi kata warga di sana, kalau sudah maghrib, jangan pergi keluar rumah, jelas Mawar. KKN memang mengajarkan banyak hal. Bagaimana cara kita berbaur dengan masyarakat baru, bagaimana mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmunya di dunia yang lebih luas dan lebih nyata, dan juga mengatasi kemanjaan warga kota yang kehidupannya serba mudah karena fasilitas yang tersedia. Demikianlah kisah singkat tentang cerita horor KKN kali ini. Semoga Anda terhibur. Terima kasih. Sampai jumpa.